Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Akadun, dalam seri perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang dasar pemikiran otonomi daerah, lalu prinsip-prinsip otonomi daerah, dan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Kalau pada sesi yang lalu kita bahas tentang bentuk desentralisasi latar belakang munculnya desentralisasi, maka selayaknya lah kita bagaimana mengetahui, memahami dasar atau paradigma pemikiran tentang lahirnya otonomi daerah. Seperti kita ketahui bahwa otonomi daerah kalau dari bentuk desentralisasi lahir Rondedeli dengan Sema itu mengatakan lahir dari yang namanya bentuk devolusi yang melahirkan otonomi daerah itu. Nah, khusus untuk Indonesia, apa sih dasar pemikirannya? Apa sih landasan pemikirannya? Lahirnya otonomi daerah itu? Seperti kita ketahui dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 45 itu ada dua prinsip dasar. Di situ dikatakan bahwa pemerintahan itu walaupun tidak secara real dinyatakan harus ada otonomi daerah, tetapi dibagi atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau pemerintahan daerah. Nah, dari situlah sebenarnya memang mengharuskan pemerintah Indonesia itu menganut sistem desentralisasi, bukan sistem sentralisasi. Jadi walaupun tanggung jawab itu ada di tangan pemerintah, tapi kewajiban pemerintah pusat itu dalam hal ini presiden itu harus menyelenggarakan sistem pemerintahan Indonesia itu melalui sistem yang sifatnya desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi yang dimaksud yaitu devolusi tadi. Nah, sistem devolusi inilah yang sebenarnya melahirkan apa yang dikenal dengan kita prinsip otonomi yang luas. Di samping disebutkan pada prinsipnya di pasal itu ada yang namanya tugas pembantuan atau Medenbewin. Nah, justru di Undang-Undang Dasar sendiri tidak muncul istilah dekonsentrasi. Dekonsentrasi seperti yang kita bahas pada sesi yang lalu itu muncul ketika ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pusat, gitu ya. Pejabat pusatnya mendelegasikan kewenangan itu kepada pejabat pusat di tingkat daerah, apakah itu di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota, atau bahkan yang kalau urusannya urusan umum berkaitan dengan kewenangan urusan umum itu sampai di ada delegasi sampai kepada camat, gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas itu. Nah, itu jadi sebenarnya ya wajiblah pemerintah itu menyelenggarakan otonomi daerah itu, membuat kebijakan otonomi daerah itu. Nah, di samping itu ada tugas pembantuan nih, atau Medenbewin. Jadi pada prinsipnya tugas pembantuan ini adalah program uang, gitu ya. Pengendalian ada di tangan pemerintah yang lebih atas, bisa saja pemerintah pusat, bisa saja pemerintah provinsi, bisa saja pemerintah kabupaten kota. Lalu
dikerjakan, ditugaskan pengerjaannya itu kepada pemerintah yang lebih rendah. Misalnya saja tentang dulu itu ada yang namanya program PNPM. Nah, itu sebenarnya ada tugas pemerintah pusat gitu ya, kewenangan pemerintah pusat, tapi programnya pemerintah pusat, tapi akhirnya disuruh untuk melaksanakan kegiatannya dari tingkat desa. Bisa saja dari pusat ke desa. Tapi ada juga dari pusat ke provinsi, dari pusat ke kabupaten kota, atau dari provinsi ke kabupaten kota atau ke desa. Jadi macam-macam sebenarnya itu ya, kalau teman-teman itu. Nah, baik otonomi luas maupun PDBWN atau tugas pembantuan tadi, dalam kerangka, jangan lupa dalam kerangkanya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi percuma saja kalau otonomi daerah atau tugas pembantuan ujung-ujungnya tidak membawa kesejahteraan masyarakat, malah membawa sengsara rakyat. Nah, percuma. Nah, ini harusnya yang perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu. Jangan sampai ada otonomi daerah malah rakyat semakin susah. Rakyat semakin susah untuk mendapatkan pendidikan. Rakyat semakin susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rakyat semakin susah mendapatkan pekerjaan. Rakyat semakin susah untuk mobilitas diri dan barangnya. Nah, itu tidak ada itu tidak akan terjadi yang namanya kesejahteraan kalau begitu. Tidak ada itu amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk menegarakan otonomi daerah, tugas pembantuan semacam itu. Kalau yang hasil akhirnya seperti itu. Nah, kesejahteraan rakyat ini bisa dicapai kerangkanya itu, wujudnya itu melalui peningkatan pelayanan. Jadi kesejahteraan itu pada dasarnya dalam bentuk pelayanan-pelayanan, dalam bentuk kemudahan-kemudahan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu tugas pemerintah itu. Tugas pemerintah itu bagaimana supaya rakyat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apakah itu tadi sekolah, apakah itu berobat, apakah itu bepergian, apakah itu mendapatkan pasokan pangan, dapat beras, dapat gas gitu ya, dapat solar gitu. Kalau susah berarti ciri negara yang tidak sejahtera. Nah, itu konsep dasarnya ke sana, jangan lupa itu. Rakyat susah kalau mendapatkan hak paling dasar, misalnya KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. Nah, itu hak yang paling mendasar saja susah. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, ini yang pertama. Jadi pelayanan pada dasarnya kalau mau sejahtera itu semuanya dimudahkan. Nah, negara, pemerintah gitu ya, dalam hal ini dari pusat sampai ke daerah, gitu, sampai ke desa, itu harusnya ke sana arahnya itu, memberikan pelayanan-pelayanan. Nah, pelayanan-pelayanan itu yang mempermudah segala sesuatu agar warga negara, penduduk, masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu konsep dasarnya. Kalau masih susah, berarti memang tidak sejahtera atau belum sejahtera. Nah, yang kedua itu, pada dasarnya konsepnya itu nanti yang namanya kesejahteraan itu jangan terus-menerus disuapi oleh pemerintah. Jadi lebih baik nantinya itu ketika rakyatnya sudah mampu, itu sebenarnya rakyat yang dapat memenuhi kebutuhan sendirinya. Komunitas, pihak swasta gitu bisa mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya.
ya, baik untuk kebutuhan pangan, sandang, papan gitu ya, harusnya bisa dipenuhi, pasokan listrik itu harusnya bisa dipenuhi gitu. Nah, tapi kalau sebelumnya kalau belum bisa dapat itu memenuhi kebutuhan hidupnya, ya harusnya difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kerangka kedepannya itu supaya masyarakat sendirilah yang harus bisa memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pemenuhan kebutuhan hidupnya itu secara berkelanjutan. Kalau mengandalkan dari pemerintah terus, maka sangat-sangat sulit ya nantinya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya negara ini nanti itu dibangun bukan saja oleh pemerintah, tapi dibangun itu juga oleh pihak swasta, oleh pihak masyarakat dalam bentuk komunitas-komunitas. Sehingga mereka ini tiga-tiganya berpartisipasi di dalam pembangunan negara, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri gitu. Nah, tetapi kalau sekarang rakyatnya masih dalam taraf kemiskinan, di bawah dalam kondisi miskin, ya mohon maaf, kalau untuk berpartisipasi, berperan serta, atau diminta kontribusinya sangat sulit. Partisipasi kan biasanya ada beberapa macam bentuk atau jenis. Setiap masyarakat atau pihak swasta gitu berpartisipasi misalnya melalui partisipasi buah pikiran. Nah, tentu saja mohon maaf kalau buah pikiran kan harus orang yang memiliki kecerdasan. Kalau ada ide, ada alternatif-alternatif baru, harusnya muncul dari orang-orang yang sudah memiliki pendidikan, maupun pendidikan formal maupun non formal. Ya, tapi memang ukuran-ukuran untuk bisa kita menentukan baik dan tidaknya ya ukuran formal, berarti pendidikan formal. Jadi sepanjang kita misalnya target kita ya seluruh rakyat Indonesia itu sudah mengenyam pendidikan tinggi gitu ya, itu harusnya akan lahir buah pikiran yang inovatif, kreatif itu untuk pendidikan sumbangan. Selama itu rakyatnya miskin dan masih bodoh, sangat sulit untuk mengharapkan buah pikiran-pikiran dari mereka. Ya paling yang ada itu manggalah kumaha yang dibendo saja, gimana yang memegang jabatan saja, kan jauh lebih pinter. Nah itu akan terjadi, tidak mungkin timbul partisipasi kalau dari buah pikiran. Kalau partisipasi yang lain itu bentuknya dalam hal dana. Nah kalau dana orang miskin ya nggak mungkin, malah mereka harus diberi sumbangan, diberi bantuan, nggak mungkin juga berpartisipasi gitu ya kalau dalam bentuk dana. Oleh karena itu harus dikayakan dulu. Berpartisipasi dalam tenaga, wah rakyat miskin sangat sulit itu kalau berpartisipasi dengan tenaga, karena bagaimanapun juga kita mengetahui bahwa kalau orang miskin itu kerjanya bukan 8 jam kadang-kadang. Ya, seperti lagunya Armada, pulang pagi, berangkat pagi, berangkat pagi, pulang pagi, berangkat malam, pulang malam gitu. Artinya kadang-kadang pekerjaan mereka itu sampai 18 jam gitu. Coba kalau kita lihat, misalnya saya berikan contoh, orang-orang pedagang di salah satu pasar di Bandung gitu, ternyata itu yang pergi ke sana itu bukan hanya orang Bandung, pasar Ciroyam Bandung itu, tapi juga ada yang dari daerah sekitar, salah satunya dari Sumedang.
Dan mereka pergi ke sana itu sekitar jam tujuan itu sudah berangkat. Pulang lagi ke rumah itu jam 8 atau bahkan jam 10. Baru nyampe lagi mungkin sampai ke Sumedang itu jam 12-an. Lalu mengerjakan pekerjaan rumah, tidur entah kapan, lalu berangkat lagi sayangnya. Jadi saya kira untuk kontribusi tenaga pun sangat sulit bagi orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu ya harusnya kalau mau berkontribusi di tenaganya ya harusnya orang yang wajar bekerja itu ya paling lama itu ya 10 jam gitu. Nah, kalau bagus 8 jam. Nah, itu diharapkan bisa akan bekerja secara tenaga. Lalu juga yang keempat mungkin adalah nyumbang barang-barang, bahan material gitu ya. Itu juga kalau mampu. Kalau orang miskin, wah susah juga untuk dimintakan. Nah, supaya rakyat dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan memberikan sumbangan kepada orang lain, ya perlu diberdayakan dulu gitu ya. Dilakukan pemberdayaan masyarakat itu. Makanya gimana supaya mereka itu mampu dulu. Tadinya miskin, jadi orang kaya. Tadinya bodoh, jadi orang pinter. Ya. Tadinya penghasilan sedikit, tambah besar di atas garis kemiskinan gitu ya. Nah, tadinya nggak punya bahan apa-apa, jadi punya bahan apa-apa. Nah, itu perlu pemberdayaan. Bagaimana mereka itu bisa meningkatkan semua keempat bidang yang perlu dipartisipasikan itu. Kalau tidak ya susah juga untuk kita bisa berpartisipasi. Makanya dulu pemberdayaan. Pemberdayaan itu mohon maaf bukan berarti tidak ada sama sekali awalnya. Itu bisa saja pemberdayaan itu untuk orang yang sudah memiliki pengetahuan pengetahuan tapi tidak memiliki keterampilan. Jadi bukan hanya nol pengetahuan, tapi memang mereka sudah punya potensi awalnya itu baru bisa diberdayakan. Tapi ada juga yang nggak tahu apa-apa, berarti harus dari nol gitu ya. Ini sebenarnya konsep pemberdayaan ini macam-macam gitu ya, tergantung dari identifikasi kepada sasarannya dulu, masyarakatnya dulu apa harus dari mana mulainya, treatmentnya apa, intervensinya apa, kebijakannya apa, itu perlu sekali diidentifikasi sasaran pemberdayaan itu apa ya, supaya jangan ngebuang-buang duit ketika kita membuat program. Nah, terakhir ya, ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tentu saja setiap daerah itu harus meningkatkan daya saingnya. Nah, ini ya, meningkatkan daya saingnya. Bagaimana daerah itu bisa meningkatkan daya saingnya? Apa? Salah satu kuncinya ya harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau kualitas sumber daya manusia ya tidak bisa lepas dari IPM, indeks pembangunan manusia. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi meningkatkan IPM dulu lah kalau mau meningkatkan daya saing itu. Karena mungkin intinya itu meningkatkan IPM saja dulu ya. Yang pertama kali targetnya itu. Kenapa di IPM itu kan ada 3 dimensi. Ada dimensi pendidikan, ada dimensi kesehatan, dan ada dimensi daya beli. Nah, kenapa nih IPM kok 3 yang diukur? Iya, saya kira misalkan dimensi kesehatan, ini hal yang sangat penting bagi daerah untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Kalau orangnya tidak sehat, gimana mau bisa bekerja dengan baik? Bagaimana mau bisa berpikir dengan baik kalau orangnya tidak sehat? Orang yang pinter pun kalau tidak sehat ya nggak berguna juga. Oleh karena itu pertama kali memang harus kesehatan. Nah, ukuran kesehatannya kan biasanya ada 3 IPM ini ya. Di kesehatan itu ada
angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan angka harapan hidup. Nah, ini juga perlu harus dipahami mengapa kok ukurannya itu. Pertama, angka kematian ibu ketika melahirkan. Saya kira akan menjadi indikator yang sangat penting bagi suatu negara, bagi suatu daerah gitu, untuk bisa menekan angka kematian ibu ketika melahirkan. Kenapa? Kalau ibunya sehat, berarti anaknya juga akan sehat gitu kan. Oleh karena itu, bagaimana supaya ibu-ibu ini jadi sehat, ya harus ada program-program untuk menjamin ke sana gitu. Ya, harus menjamin ada program-program yang bisa ketika ibu hamil itu jadi sehat. Sebab kalau tidak, ya sangat berbahaya. Ya, kenapa sangat berbahaya? Kalau tidak sehat, bisa saja ibunya meninggal ketika mau melahirkan. Kan? Bisa saja anaknya nanti cacat. Nah, itulah fase kritis dari orang, karena fase kritis inilah makanya dijadikan ukuran keberhasilan kesehatan di suatu daerah, di suatu negara. Yang kedua, angka kematian bayi. Nah, angka kematian bayi kan, karena yang titik kritis yang kedua untuk daur hidup manusia itu di bayi. Bayi itu rentan sekali terhadap segala macam gangguan penyakit gitu. Itu mudah terserang penyakit, jadi sangat susah. Kalau ini lewat masa krisis ini berarti model kesehatan, program-program kesehatan yang ada di daerah itu bagus gitu. Jangan lupa juga sebenarnya ini sangat penting juga masa bayi ini, karena pada waktu masa bayi inilah sebenarnya masa bagaimana pembentukan manusia, terutama ya saya katakan dari inteligensia saja dibentuk itu sekitar antara umur 0 sampai 2 tahun. 70% pembentukan anak itu akan jadi idiot, debil, imbisil, ya, kurang cerdas, cerdas, jenius itu dari masa bayi ini. Coba kalau kesehatannya tidak diperhatikan dengan baik, maka sangat sulit juga. Ya, nanti anaknya jadi idiot semua, imbisilnya. Negara ini akan susah ke depan kalau rakyatnya itu semua idiot, imbisil, debil, juga sangat sulit. Kenapa? Mereka tidak akan berguna apa-apa ketika sudah dewasa, bahkan menjadi beban negara. Kalau kecerdasan mereka kurang, akan jadi beban negara. Kenapa? Ya kalau orang idiot, orang imbisil dan debil, gitu ya, debil dan imbisil ya, ibarat komputer itu tidak mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya sekarang harus dikerjakan oleh Pentium 4, kita masih memakai Pentium 2. Apa yang akan terjadi? Ya hang. Nah, orang-orang yang nanti ke depan, kalau misalkan orang-orang imbisil gitu ya, untuk tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa, apalagi ya masalah bangsa, masalah diri sendiri aja tidak bisa mampu. Mohon maaf, misalnya berak di mana saja, beol di mana saja gitu ya, kencing di mana saja. Nah, itu bisa terjadi. Oleh karena dia akan berguna. Makanya kalau tidak diperhatikan pada masa bayi ini, ya umur 0 sampai 2 tahun gizinya kurang baik, maka ada yang namanya lost generation, generasi yang hilang di masa yang datang. Nah, oleh karena itu pemerintah itu berkewajiban, termasuk juga sebenarnya keluarga harus banget perhatikan sekali bagaimana meningkatkan gizi mereka. Kenapa perlu peningkatan gizi? Bukan saja karena kadang-kadang gizi itu bukan karena nggak punya duit, kadang-kadang nggak punya duit pun cara berpikir orang tua pun kadang-kadang ya tidak memberikan asupan gizi yang baik gitu. Oleh karena itu
program-program kesehatan pun harus menyasar ke sana, bukan hanya pemberian makanan tambahan gitu, tapi juga menyasar bagaimana cara memelihara anak atau bayi yang baik sehingga asupan gizinya baik. Nah, itu perlu pengetahuan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Posyandu sekarang ini ya sudah cukup baik gitu ya. Nah, jadi ketika umur 2 sampai 5 tahun itu mungkin proses yang 30%-nya. Jadi 100% pembentukan inteligensia itu pada umur bayi. Oleh karena itu sangat harus diperhatikan itu ya, itu kesehatan. Yang ketiga, angka harapan hidup. Nah, ini angka harapan hidup juga jadi ukuran keberhasilan suatu pembangunan gitu. Termasuk daya saing juga kan, yang tinggi. Kenapa ini keberhasilan angka harapan hidup itu? Ya biasanya mohon maaf, kalau orang yang umurnya rata-rata suatu daerah 40 tahun berarti jelas itu ada kesalahan. Salahnya di mana? Mungkin pada waktunya diberikan baik, tapi ketika dewasa pendidikannya tidak ada, akhirnya orang ini jatuh ke kemiskinan. Karena kemiskinan, maka tadi kerjanya berangkat pagi, pulang pagi, berangkat malam, pulang malam gitu ya. Hampir 24 jam kerja, sehingga ibarat mesin pun digedor terus juga akan ambruk juga. Ya, ibarat mesin kalau suruh kerja terus ya ambruk juga itu. Kan mesin juga ada waktunya, manusia pun ada waktunya itu. Jatahnya 65 tahun karena dipakai terus jadi berkurang bisa 40 tahun gitu ya. Itu secara rasional, tapi kan memang kita sudah ditentukan di segala sesuatunya di Lauh Mahfuz sudah ditentukan, tapi kita kan membuat kehidupan ini supaya lebih baik itu ya harus ikhtiar. Nah, supaya ikhtiar itu kan takdir kita tidak tahu umurnya berapa ya, supaya umurnya panjang gitu ya, ya harusnya kerja pun jangan full 20 jam gitu ya, sehingga bisa merawat. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk rekreasi. Nah, itulah yang namanya nanti angka harapan hidup itu akan tinggi. Nah, ini yang sebenarnya dasar pemikiran yang perlu dikembangkan, harus dipahami oleh kita semua, oleh aparat sipil negara gitu, oleh masyarakat gitu ya, gimana harus kita bertindak. Nah, itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi pendidikan, ini sangat penting juga. Asupan gizi bagus ketika masih bayi, umur 0 sampai 5 tahun. Tapi ketika besar tidak diberikan kesempatan pendidikan. Nah, ini juga sangat sulit juga. Ya, kalau tidak diberikan kesempatan pendidikan. Kenapa sangat sulit? Orang yang punya potensi besar di dalam inteligensia, kalau tidak dididik dengan baik bisa jadi penjahat ke depannya ya. Oleh karena itu harus diberi pendidikan. Orang yang punya potensi kalau tidak dilatih juga tidak akan menjadi lebih berdaya, sehingga bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, dan terutama untuk dirinya. Nah, itu juga harus diberdayakan melalui pendidikan. Nah, kenapa nih ukurannya itu kadang-kadang angka partisipasi pendidikan ya, lalu buta huruf, besarnya buta huruf gitu ya. Nah, angka partisipasi pendidikan juga sangat penting ya. Ukuran yang paling mudah itu angka partisipasi pendidikan. Kalau kita sekarang misalnya angka partisipasi pendidikannya hanya setingkat kelas 2 SMP, artinya hampir seluruh rakyat di daerah tersebut itu rata-rata itu umumnya itu ya sekolah itu hanya
nyampe kelas 2 SMP. Apa artinya kalau angka prestasi seperti itu? Artinya rakyat di daerah itu hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP. Dan itu tentu saja nanti di dalam pekerjaannya itu, ya dalam pekerjaannya itu ya pasti akan mendapatkan penghasilan yang sedikit juga. Memang ada ada kasus-kasus gitu ya, orang yang tidak berpendidikan jadi kaya, tapi mungkin itu 0,00 sekian persen. Tapi kalau mau orang yang berpendidikan gitu, itu akan mendapat kerjaan lebih baik lagi. Oleh karena itu, sebenarnya ada pendapat gitu ya, untuk memutus lingkaran setan kemiskinan itu harus melalui pendidikan. Nah, sekarang itu bagaimana caranya menyadarkan orang tua, menyadarkan si anak untuk terus bersekolah sampai derajat yang paling tinggi. Jangan sampai lah lebih baik kerja dulu. Toh akhirnya lulusan SMA, lulusan sarjana pun kerja. Bahkan semakin tinggi lulusannya semakin sulit bekerja, cari pekerjaan. Nah, itu mungkin pemikiran-pemikiran yang salah itu harus kita berantas dulu. Di samping pemerintahnya pun harusnya memiliki kebijakan-kebijakan, memiliki intervensi manajemen, memiliki program yang bisa membantu mereka untuk mempermudah mereka mengakses pendidikan yang sampai tinggi. Nah, ini perlu juga dipikirkan ke sana arahnya gitu ya. Nah, memang ini misalkan hitung-hitungannya ya, dasar pendidikan begini. Kalau kebanyakan orang tua di pedesaan itu inginnya itu cukup anak itu bisa baca tulis. Nah, kalau sudah bisa baca tulis dan hitung gitu ya, mereka selesai saja itu. Sebab kalau untuk pendidikan walaupun sekarang itu banyak yang gratis, tapi tetap saja untuk mengeluarkan biaya hidup yang banyak, ongkos, sarapan, jajan. Nah, itu harus juga ditanggung oleh orang tua. Sedangkan mereka sangat kekurangan, oleh karena kadang-kadang mereka lebih baik mengirim lah, memasok menjadi tenaga kerja. Apakah itu jadi pembantu? Misalnya kalau jadi pembantu di suatu kota, dia bisa mengumpulkan sebulan 1 juta. Ya kan? Nah, padahal kalau sekolah bukan mengumpulkan duit, tapi bahkan harus mengeluarkan duit gitu. Kalau selama 6 tahun, nah ini kan bisa dikalikan saja gitu. Nah, kalau 6 tahun berarti kali 12 kan 72. Jadi 72 juta pasti keterima itu, terkumpul itu selama 6 tahun. Padahal kalau sekolah gitu, kalau sekolah sampai kelas 12 artinya lulus SMA gitu, wah itu sudah mengeluarkan uang berapa gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang pemikiran-pemikiran pragmatis itu timbul di diri orang tua dan anak. Nah, ini mata rantai ini harus diputus. Kalau tidak, ya nanti begitu terus. Sebab untuk jadi pembantu itu ada batas maksimal umur. Ya, yang uang yang dikumpulkan itu nanti ketika dia menikah lagi maka melahirkan anak yang miskin kembali. Demikian juga kalau misalnya ada juga yang sudahlah kamu jualan saja. Jadi mereka merantau hanya jualan. Memang dia dapat uang. Tapi sampai berapa umurnya itu dapat uang itu? Ada limit waktu. Semakin tua
kadang-kadang pada umumnya pendapatan mereka itu bukannya bertambah banyak, tapi semakin menurun. Nah, ini kondisinya ya, seperti itu, semakin menurun. Nah, dampaknya apa? Ya sudah, kalau menurun itu nanti anak-anaknya juga ketika sudah dewasa nggak sekolah lagi. Karena nggak sekolah lagi, jatuh lagi ke lubang yang kemiskinan yang sama. Makanya itu lingkaran kemiskinan. Pemerintah harus bisa memutus lingkaran kemiskinan itu dengan memperluas akses pendidikan. Makanya itu ya angka partisipasi itu yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya negara-negara lain yang maju itu angka partisipasinya itu sudah perguruan tinggi, bukan lagi SMP ya. Apalagi kalau di bawah SMP ya. Nah, kalau angka partisipasinya perguruan tinggi, maka yang lahir itu adalah profesional. Kalau profesional berarti melahirkan kelas menengah. Nah, itulah yang membangun demokrasi kita, kelas menengah itu. Kalau kelas menengahnya sudah banyak, orang lulusan bekerja di dunia profesional sudah banyak, kalau lulusan perguruan tinggi sudah banyak, itulah yang akan membangun demokrasi kita. Selama demokrasi kita masih dibangun bukan oleh kelas menengah, oleh elit-elit saja, rakyatnya pada bodoh, ya kasusnya seperti sekarang ini terjadi. Elit kadang-kadang membodohi gitu ya. Gaya politiknya, gaya politik katak, apa yang terjadi itu. Apa gaya politik katak itu? Masyarakat itu hanya dijadikan landasan berpijak untuk mencapai posisi yang paling tinggi dari para elit. Nah, itulah kondisi di Indonesia sekarang ini. Rakyat itu hanya dijadikan batu loncatan untuk bisa katak-katak ini bisa meloncat sampai kepada posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Nah, itu tidak akan terjadi demokrasi yang benar selama itu. Ya, selama itu masih terjadi, makanya ya pendidikan dulu lah. Pendidikan dulu harus ditingkatkan kalau mau kita menjadi negara maju. Negara maju itu harus dulu pendidikannya. Minimal angka prestasinya itu adalah perguruan. Minimal D3. Itu kalau kita mau menjadi negara yang maju. Makanya itu angka prestasinya. Angka buta huruf. Wah, ini makanya kalau angka buta hurufnya tinggi berarti pembangunan tidak berhasil ya. Ya karena tadi itu yang saya jelaskan tadi, tidak bisa melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan, tidak bisa mengkreatif demokrasi yang betul-betul baik gitu ya, itu tidak akan bisa. Makanya pendidikan juga sangat penting untuk ukuran keberhasilan daerah. Nah, saya kira setiap daerah harus berlomba-lomba ke sana karena seperti yang saya kemukakan ini banyak yang sudah didesentralisasikan kewenangan pendidikan itu ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini harusnya ke sana. Yang terakhir ya ini yang mungkin sangat sulit gitu ya untuk meningkatkan daya IPM-nya itu yaitu daya beli. Harusnya antara kesehatan dan pendidikan itu akhirnya berkontribusi kepada peningkatan daya beli. Tapi ternyata ketika ada peningkatan pendidikan, ada peningkatan kesehatan, tidak bisa meningkatkan daya beli. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikannya. Ada yang salah selama ini dalam sistem pendidikan. Kenapa orang yang angka pendidikan rakyatnya meningkat, tapi daya belinya tidak meningkat gitu? Ada yang salah gitu kan berarti? Ada yang salah gitu. Nah, cobalah itu dicari kesalahannya. Apa itu? Banyak tenaga ahli. Saya kira sebenarnya sudah tahu. Jadi kadang-kadang pejabat negeri ini pura-pura tidak tahu aja gitu ya. Padahal sih banyak sebenarnya penyebabnya itu ya. Ya kalau tidak tahu ya datanglah ke saya nanti. Yang dari daya beli ini kan ada yang namanya laju pertumbuhan ekonomi LPE gitu ya ukurannya itu ya.
apa sih binatang pertumbuhan ini? Nah, ini binatang pertumbuhan apa sebenarnya? Mudah saja secara mikro gitu ya. Secara mikro ini mudah kalau pertumbuhan itu. Kalau kita memiliki usaha, tahu gitu ya, modal 100 juta pertama kali dapat satu mesin dan bahan baku lah gitu. Tahun kedua ternyata berkembang, dapat keuntungan misalnya sudah 100 juta. Berarti sudah ada pertumbuhan 100% itu ya. Kenapa? Nah, ya ada itu peningkatan. Kalau itu dipakai modal kembali, jadi artinya membeli mesin lagi kan gitu, beli bahan baku lagi. Kalau pakai modal balik akan terjadi perubahan. Nah, pertumbuhan inilah sebenarnya yang sangat penting untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Kok bisa? Ya bisa untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Kalau dulu itu ya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan 500.000 lapangan pekerjaan. Nah, sekarang ini setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya menyumbang 200.000 orang. Sehingga kalau kita peningkatan pertumbuhan ekonomi kita itu 5%, jadi lapangan pekerjaan yang tersedia itu hanya 1 juta orang. Nah, ini ya sebenarnya yang kenapa kok bisa begitu? Ya kita maklum ya, karena kita sudah pekerjaan-pekerjaan kita itu sekarang itu sudah beralih kepada teknologi, pada mesin gitu. Kalau dulu kan masih banyak menyerap tenaga kerja manusia, sehingga ya pasti gitu ya, banyak menyerap tenaga kerja manusia. Tapi sekarang itu karena ada mesin, semakin kurang. Nah, nanti kalau semuanya digantikan mesinnya tambah berkurang juga itu. Makanya harus dikendalikan jumlah penduduknya supaya masih ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa ya bisa setiap pertumbuhan itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan? Saya contohkan seperti tadi aja, tahu gitu ya. Misalnya tahu pabrik tahu gitu, tahun pertama itu dengan modal 1 juta bisa dapat beli mesin, bisa beli operasional lainnya, bahan bakunya gitu, tenaga kerjanya itu bisa menyerap 5 orang mulai dari pembuatan sampai penjualan gitu ya. Ketika sudah beli mesin yang baru satu lagi, berarti produksinya juga meningkat sekali lagi, maka itu akan meningkatkan juga itu harusnya tuh orang yang bekerjanya gitu, minimal lah tenaga pemasarannya harus lebih banyak gitu, harus nambah 2 maksimal. Mungkin kalau ada mesin baru harusnya orang baru gitu ya, itu jadi 5 lagi gitu. Itu ada pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, ada dilihat dari produk domestik bruto. Nah, ini jadi itu juga bisa. Nah, ada juga bisa dilihat dari income per kapita, naik enggak gitu ya. Penghasilan orang itu naik enggak? Mudah sebenarnya. Ukuran-ukuran daya beli ini memudahkan kita untuk bisa menunjukkan bahwa suatu masyarakat itu sejahtera atau tidak. Nah, kalau semakin sejahtera, semakin kita bisa memiliki daya saing. Nah, itu kerangka dasar paradigma berpikir penyelenggaraan pemerintah yang namanya desentralisasi otonomi daerah itu ke sana arahnya. Nah, kerangka ini harusnya bisa dipahami dan dilaksanakan. Dipahami kadang-kadang sudah sering, tapi juga tidak dilaksanakan. Setiap pelaksananya inginnya membawa rezeki ke rumah, itu sangat-sangat sulit ya. Mari harusnya ada rezeki yang dibawa ke rumah, tapi juga ada rezeki yang harusnya bisa dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Nah, prinsip
prinsip otonomi daerah kita yang pertama itu otonomi seluas-luasnya. Nah, ini apa artinya? Daerah itu sebenarnya diberikan semua kewenangan ya di Indonesia itu ya. Ini sebenarnya diberikan seluruh kewenangan. Ya, hampir seluruh kewenangan itu diberikan semua ke daerah gitu, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, ini sebenarnya otonomi luas di Indonesia itu hampir sama dengan negara federal loh. Negara federal saja kewenangannya masih terbatas, dan tentu saja ini berbeda dengan di negara-negara yang seperti di Jepang itu otonomi itu hanya kewenangan-kewenangan kecil, tidak seperti kita ini sebenarnya istilah itu Big Bang gitu ya, semuanya diserahkan, hampir semua kewenangan itu diserahkan ke daerah. Bisa kecuali misalkan urusan mutlak yang sudah kita bahas pada sesi yang lalu, luar negeri, agama, pertahanan, keamanan, fiskal, moneter. Nah, itu dan justisi. Nah, itu saja. Atau kewenangan-kewenangan yang sifatnya itu memang secara economic scale atau efisiensi atau eksternalitasnya itu ya harus berada di tangan pemerintah pusat gitu ya. Ya, kalau sudah berurusan luar negeri ya pasti kewenangan itu harus di tangan pusat. Kalau di kewenangan ke daerah ya namanya negara merdeka itu. Oleh karena itu ini harusnya ya orang daerah itu harusnya bisa mampu bersyukur gitu ya, harus bisa mengelola itu. Nah, ini persoalannya. Nah, nanti persoalannya apa kalau kita lihat nanti di keuangan ya. Nah, ketika kewenangan diberikan tapi destinasi fiskalnya enggak, nah itu yang susah gitu ya nantinya. Gimana persoalannya di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan otonomi luas. Jadi seluruh kewenangannya, hampir seluruh kewenangan itu yang kecuali yang saya sebutkan tadi itu menjadi kewenangan daerah. Dan ada kewenangan yang lintas daerah, lintas provinsi atau bahkan ke luar negeri yang ada di tangan pemerintah pusat. Gitu ya. Itu yang seluruh kewenangan itu. Ya, atau kemarin itu kita namanya general competence ya. Lalu ada juga otonomi nyata. Nah, ini harusnya memang kalau otonomi itu sih menangani daerah itu menangani urusan pemerintahan yang senyatanya menjadi kewenangan yang setelah diberikan atau mungkin yang ada kewenangan yang ada gitu atau yang potensinya ada. Maksudnya beginilah saya contohkan. Misalnya Kota Bandung. Nah, ini Kota Bandung itu kewenangan nyatanya apa sih? Ya paling pariwisata, pendidikan, kesehatan, atau pokoknya kewenangan dasar itu masih masuk ya. Tapi kewenangan yang sifatnya pilihan gitu ya, itu mungkin tidak diberikan semuanya gitu harusnya. Yang nyata saja. Misalnya kewenangan pilihan itu ada yang namanya kewenangan untuk kelautan. Masa urusan kelautan diberikan ke Kota Bandung? Kan nggak ada lautnya. Ya tentu saja ini yang nyata itu yang kewenangan yang otonominya itu ya yang nyata aja di sana aja, pekerjaan-pekerjaan ada di sana saja. Sektor-sektor yang menjadi pengembangan ekonomi atau kebutuhan masyarakat itu apa saja yang harus diberikan di sana itu. Kalau nggak ada potensi wisatanya, jangan diberikan. Kalau tidak ada tempat wisatanya, tapi kalau ada potensinya ya boleh diberikan. Ya itu. Jadi ada misalnya DKI Jakarta. Ada kewenangan kehutanan gitu ya, tidak nyata itu namanya. Kan tidak ada hutannya. Hutannya malah hutan kota. Ya itu mah taman gitu ya. Urusan pertamanan saya, jangan urusan kehutanan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan nyata gitu. Jadi yang dimaksud dengan nyata itu ke sana. Dan yang ketiga itu prinsip otonomi daerah itu adalah bertanggung jawab.
Ya, jadi apa yang diberikan oleh undang-undang, ya, apa yang diberikan oleh undang-undang ini kepada daerah itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Apa? Ya, dengan maksud dan tujuan otonomi daerah apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tadi berbagai jenis pelayanan, melalui berbagai pemberdayaan, melalui upaya-upaya meningkatkan partisipasi dan melalui peningkatan daya saing. Nah, itu yang bertanggung jawab itu. Selama tidak menghasilkan kesejahteraan, sebenarnya kepala-kepala daerah itu ya, ya tidak bertanggung jawab. Tapi kan dalam sistem undang-undangnya yang bertanggung jawab terhadap otonomi daerah itu adalah presiden. Oleh karena itu presiden sebenarnya berhak melakukan apa saja supaya otonomi daerah itu berhasil. Jadi kalau ada gubernur, bupati, wali kota yang nakal, sebenarnya presiden berhak gitu ya melakukan tindakan-tindakan. Ya terutama sebenarnya tindakan-tindakan secara yang mudah itu finansial gitu. GAU di stop gitu ya. Atau dikurangi jangan stop lah gitu ya. Atau dana-dana lain dikurangi. Itu bisa saja dilakukan sebagai upaya pengendalian gitu ya. Nah, itu 3 prinsip otonomi daerah. Ada otonomi luas, ada otonomi nyata, dan ada otonomi bertanggung jawab. Nah, seperti kita ketahui ya pada awal itu bahwa tujuan dari otonomi itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat itu artinya apa di maknanya itu? Artinya manakala pemerintah daerah itu dapat memenuhi segala macam kebutuhan masyarakatnya, segala macam kebutuhan penduduknya. Itu yang namanya otonomi daerah itu. Nah, itu yang harus dipegang dulu gitu ya. Jadi ujungnya itu ya otonomi itu ke sana bagaimana bisa meningkatkan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu ya apa yang dibutuhkannya, ya apa yang harus dikerjakannya kan, artinya kan itu. Nah, yang kedua artinya kalau rakyatnya sudah terpenuhi, maka sebenarnya legitimasi pemerintahan daerah itu berarti kuat. Jadi memiliki legitimasi, oh ini benar nih pemerintah itu. Nah ini caranya itu diisinya itu apa gitu ya. Isi dari tadi itu filosofinya, kalau isinya apa otonomi daerah itu ya, isinya adalah sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan itu adalah pelayanan kepada rakyat, pelayanan kepada warga negara. Nah, kalau dilihat dari pelayanan kan ada pelayanan yang pokok, ada pelayanan sektor unggulan. Tadi kalau pelayanan pokok ada sekarang pelayanan dasar gitu ya. Itu wajib ada gitu. Ada pelayanan pengembangan dasar tadi harus berupa yang nyata saja. Nah, sekali lagi kalau isi otonomi daerah itu pelayanan, maka yang dilihat itu adalah produk akhir dari yang harus dihasilkan oleh pemerintah daerah itu apa gitu kan. Ada yang namanya public good, ada yang namanya public regulation. Ya, public barang publik, barang dan jasa publik itu apa? Misalnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, pemberian jalan yang mulus, itu barang publik itu. Terus ada marka jalan, lampu-lampu lalu lintas, itu juga barang publik itu. Ya, kenapa rambu-rambu lalu lintas itu barang publik? Iya, itu untuk menjaga memenuhi kebutuhan supaya jangan tabrakan lah gitu. Itu ya, itu public good. Dan banyak lagi ya public good itu ya, mulai jembatan, irigasi gitu ya. Tapi juga ada public regulation gitu ya. Nah, ini memang ada kebijakan, ada regulasi-regulasi itu misalnya ya mengatur bagaimana supaya orang itu tertib,
tentram. Makanya ada IMB. Bagaimana supaya orang tidak membohongi orang lain? Ya, KTP kan gitu, kartu nikah gitu. Ada aturan itu, regulasi gitu kan, supaya jangan terjadi gangguan keamanan. Ada HO. Nah, itu regulasi-regulasi semacam itu ya termasuk ke dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebagai salah satu tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka salah satu indikator dari otonomi daerah itu mana berhasil terjadi otonomi daerah itu manakala pelayanan publiknya itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa dapat dipertanggungjawabkan itu? Ya kalau responsibility itu ya harus kepada atasan. Tapi kalau itu akuntabilitas, bisa ke masyarakat, bisa ke pers, bisa ke DPR, itu atau yang paling kepada Tuhan gitu, harus bisa akuntabel pelayanan publik itu harus efektif. Nah, setiap pelayanan itu harus bisa mencapai apa yang mau ditujunya, apa yang menjadi sasarannya, efisien, jangan terlalu boros, dan ekonomis. Nah, skill ekonomis tadi kira-kira ini lebih baik diserahkan ke mana nih suatu pelayanan. Misalnya kalau pelayanan pendidikan dasar luar sekolah, lebih baik ke kabupaten. Kalau menengah atas ke provinsi, kalau tinggi ke itu sekolekno. Jadi harus diatur itu karakteristik pelayanan publiknya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu sudah cukup lama, ini hampir 1 jam ya. Kalau saya lihat ini sudah 58 menit ya, itu lama, semoga tidak bosan. Sekali lagi yang mendengarkan dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT sehingga segala tingkah laku kita diberikan kemudahan. Amin.